kabar anak-anak Indonesia? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sayang, saya Miss Dasmayanti, guru SMP Negeri 215 Jakarta, akan menemani kamu semua dalam pembelajaran seni budaya. Hari ini kita akan membahas materi merangkai gerak tari tradisional. Baik anak-anakku sayang, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak Indonesia, sudah siap? Yuk, kita lihat layar berikut ini. Baik anak-anakku sayang, sekarang kita melanjutkan pembelajarannya, yaitu dengan materi merangkai gerak tari tradisional. Anak-anakku sayang, sebelum kita memulai, ada baiknya dulu kita tahu apa ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari kita lihat layar berikut. 1. Peserta didik mampu memahami keunikan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. 2. Peserta didik mampu merangkai gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. Anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak ibu yang cerdas, tari tradisional adalah tarian yang hidup dan berkembang dalam masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun, yang telah menjadi budaya masyarakat. Anak-anak, selanjutnya ciri-ciri tari tradisional. Nah, tari tradisional mempunyai 3 ciri-ciri. 1. Dikembangkan secara turun-temurun. Yang kedua, diiringi dengan menggunakan musik tradisional. Ketiga, berkembang di kalangan masyarakat biasa atau rakyat jelata dan lain-lain. Anak-anak, kamu bisa lihat layar berikut. Nah, ini adalah salah satu contoh tari tradisional dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Tarian ini menceritakan tentang kisah pergaulan muda-mudi. Nah, mari kita lihat layar berikut. Contoh tari tradisional Sumatera Barat, yaitu tari Pasambahan. Nah, tarian ini menceritakan tentang penyambutan tamu di saat ada acara dalam suatu nagari. Anak-anak, sekarang kita masuk ke jenis tari tradisional. Tari klasik adalah tari tradisional yang lahir di lingkungan keraton, hidup dan berkembang sejak zaman feodal, dan diturunkan secara turun-temurun di kalangan bangsawan. Ciri-ciri tari klasik. 1. Berpedoman pada pakem tertentu atau ada standarisasi. 2. Memiliki nilai estetis yang tinggi dan makna yang mendalam. 3. Disajikan dalam bentuk penampilan yang serba mewah, mulai dari gerak, riasan, hingga kostum. Baik anak-anakku sayang, selanjutnya adalah contoh tari klasik. 1. Tari serimpi, 2. Tari golek, 3. Tari bondan, 4. Tari bedaya, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke tari kerakyatan. Tari rakyat adalah tari yang lahir dari kebudayaan masyarakat lokal, hidup dan berkembang sejak zaman primitif, dan diturunkan secara turun-temurun sampai sekarang. Anak-anak, selanjutnya ciri-ciri tari rakyat. 1. Kental dengan nuansa sosial. 2. Merujuk pada adat dan kebiasaan masyarakat. 3. Memiliki gerak, rias, dan kostum yang sederhana. Contoh tari
rakyat. Ada Ponostomo, ada tari Cikeruhan, ada tari Gaplek, ada tari Erang, ada tari Gebong, dan ada tari Bordin. Nah, anak-anak Indonesia yang hebat, selanjutnya kita ke tari kreasi baru. Ada yang tahu apa itu tari kreasi baru? Tari kreasi baru adalah tari klasik yang mengalami aransemen dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Namun, tetap mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki di dalamnya. Tari kreasi baru ini biasanya diciptakan oleh para pakar tari. Ciri-ciri tari kreasi baru. 1. Terbentuk dari jenis tari tradisional dengan inovasi. 2. Terdapat inovasi gerakan, tata rias, alat pengiring, dan lagu pengiring. Properti yang digunakan lebih modern sesuai dengan tema. Selanjutnya contoh tari kreasi baru. 1. Ada tari nguri dari Sumbawa. 2. Ada tari merak dari Jawa Barat. 3. Ada tari Rarangigel dari Yogyakarta. 4. Ada tari kupu-kupu dari Bali. 5. Ada tari Manipuran dari Jawa Tengah. Anak-anak, kita masuk pada pembahasan keunikan gerak tari tradisional. Setiap daerah mempunyai keunikan tersendiri. Kita bisa melihat dari motif geraknya, seperti gerakan kepala, gerakan mata, gerakan tangan, dan bahkan gerakan dari anggota tubuh lainnya. Berikut adalah contoh tari tradisional dari Sulawesi, yaitu tari Pagelu. Nah, tarian ini biasanya lebih menitik beratkan pada gerak kaki yang tertahan. Selanjutnya kita merangkai gerak tari tradisional. Nah, untuk merangkai gerak dasar itu kita perlu yang namanya komposisi gerak yang dibuat dengan 4 proses. Ya, ada 4 bagian. Ya, 1 ada eksplorasi, 2 ada improvisasi, 3 ada evaluasi, dan 4 adalah komposisi. Baik anak, sekarang kita bahas tentang eksplorasi. Nah, eksplorasi ini adalah sebagai sebuah penjajakan oleh seorang penari terhadap gerak-gerak yang berdasarkan pengalaman yang dialami si penari itu sendiri atau si koreografer itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah improvisasi. Nah, improvisasi adalah pengalaman penari yang secara spontan mencoba atau mencari-cari berbagai kemungkinan ragam gerak yang telah diperoleh pada waktu eksplorasi. Dari setiap ragam gerak yang telah dihasilkan pada waktu eksplorasi, selanjutnya dapat dikembangkan dari aspek tenaga, ruang, dan waktu, sehingga menghasilkan ragam gerak yang sangat banyak. Anak-anakku sayang, selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Nah, evaluasi adalah pengalaman penari untuk menilai sekaligus menyeleksi ragam gerak yang telah mereka cari, dan kira-kira mana yang bagus, mana yang tidak bagus, mereka harus pisahkan. Selanjutnya adalah komposisi. Komposisi merupakan tujuan akhir mencari gerak untuk selanjutnya membentuk tari sesuai gerak yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah aktivitas-aktivitas untuk mengeksplorasi gerak. Nah, lakukan eksplorasi gerak berdasarkan ragam gerak kepala, badan, tangan, dan kaki. Kamu bisa lihat di layar,
Ya, 1, lakukanlah improvisasi dari eksplorasi yang dilakukan sebelumnya. 2, lakukan pemilihan gerak menurut kata hatimu. 3, rangkaikanlah gerak yang telah terpilih sehingga menjadi komposisi tari. 4, tampilkanlah komposisi tarian yang dibuat itu dan videokan. Lalu dikumpulkan. Anak-anak Indonesia yang cerdas, demikian pembelajaran kita hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.